Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan katsiran thayyiban mubarakan fi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillah puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita begitu banyak sekali kenikmatan, di antaranya nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita ada kesempatan yang berbahagia ini bisa kembali melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa. Kali ini kita setelah kontrak kuliah kemarin, kita masuk ke pertemuan pertama. Kita akan coba mengulas dan membahas kaitan dengan pengertian, kedudukan, dan sumber filsafat pendidikan Islam. Nah, sebelumnya kita akan coba urai terlebih dahulu pengertian dari filsafat dan pengertian dari pendidikan Islam, supaya kita sama-sama memahami inti dari setiap permasalahan dan sehingga kita bisa paham dengan materi-materi atau muatan-muatan selanjutnya. Ada dua pengertian sebetulnya, atau ada dua konsep kaitan dengan filsafat pendidikan Islam ini. Ada yang kemudian berpandangan bahwa filsafat pendidikan Islam itu, yang pertama ada filsafat pendidikan menurut Islam. Ada juga yang memiliki pandangan filsafat tentang pendidikan Islam. Nah, kalau Bapak lebih cenderung sepakat dengan pandangan filsafat tentang pendidikan Islam, walaupun tidak salah kemudian jika ada orang yang memandang bahwa filsafat pendidikan Islam itu filsafat pendidikan menurut Islam. Tapi lebih dalam pembahasan selanjutnya ini lebih cocok atau lebih masuk kalau kita memahami filsafat pendidikan Islam ini dengan filsafat tentang pendidikan Islam. Nah, oleh karenanya kita akan coba bahas satu persatu, diawali dengan kita mengurai pengertian tentang filsafat dan pendidikan Islam. Nah, yang pertama, filsafat ini berasal dari bahasa Arab falsafah, dan bahasa Indonesianya menyebutnya filsafat. Pendapat umum seperti diutarakan Louis Katzoff menyatakan bahwa filsafat itu berasal dari bahasa Inggris, yakni philo dan sophos. Philo berarti cinta, sementara sophos berarti ilmu dan hikmah. Jadi kalau mengacu dalam pengertian bahasa, bisa dikatakan bahwa filsafat itu merupakan serapan kata dari philo dan sophos yang kemudian diadopsi atau dalam bahasa Arabnya disebut falsafah, dan bahasa Indonesianya kita sebut dengan filsafat, yang berarti cinta terhadap ilmu dan hikmah. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, filsafat ini menurut Al-Farabi itu berasal dari bahasa Yunani yang masuk dan digunakan sebagai bahasa Arab yang tadi, yang di paragraf atau di slide pertama tadi. Jadi masuk digunakan sebagai bahasa Arab. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu filsafat ini berasal dari kata Arab falsafa dengan timbangan katanya dari fa'lalah dan fi'lal. Nah,
Kemudian dengan demikian kata benda falsafah adalah falsafah dan filsaf. Jadi kata benda dari fa'lala itu menjadi falsafah. Begitu. Nah, Al-Farabi ini menyatakan bahwa filsafat itu berasal dari bahasa Yunani yang masuk digunakan sebagai bahasa Arab, yaitu yang berasal dari kata tadi, filosofia. Philo itu cinta, sedangkan Sophia berarti hikmah. Namun demikian, meskipun kata filsafat ini berasal dari Yunani, dan berarti orang Yunani kuno adalah perintis pertama pemikiran filsafat ini di dunia. Karena sebelum Yunani kuno ada negara lain yang kemudian berfilsafat terlebih dahulu, misalkan seperti Mesir, Cina, dan juga India, yang memang sudah lama mereka memiliki tradisi filsafat ini, meskipun mereka tidak menggunakan kata filosofia dengan maksud yang sama. Nah, sedangkan menurut Dr. Toto Soeharto dikatakan bahwa filsafat, falsafah, atau filosofia secara harfiah ini berarti cinta kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Maksudnya, setiap orang yang berfilsafat akan menjadi bijaksana. Orang yang cinta kepada pengetahuan disebut filosofer, yang dalam bahasa Arab disebut failasuf, begitu. Nah, biasanya orang yang cinta terhadap kebijaksanaan atau cinta terhadap kebenaran, bahkan menurut pengertian pertama cinta terhadap ilmu, terhadap pengetahuan, ini ialah orang yang menjadikan pengetahuannya sebagai tujuan hidup. Dengan kata lain, ia mengabdikan dirinya, bahkan hidupnya, untuk pengetahuan. Bahkan ada yang menyatakan bahwa filsafat itu secara sederhana berarti alam pikiran dan alam berpikir. Karena memang berfilsafat itu artinya berpikir. Walaupun memang tidak semua berpikir itu berarti berfilsafat. Karena filsafat itu adalah berpikir secara mendalam, secara radikal, dan sungguh-sungguh. Bahkan ada sebuah semboyan yang mengatakan bahwa setiap manusia adalah filosof. Semboyan ini benar adanya sebab semua manusia itu berpikir. Akan tetapi secara filosofis semboyan itu tidak benar sebab tidak semua manusia yang berpikir adalah filosof. Bahkan menurut keterangan ini bahwa filosof itu hanyalah orang yang memikirkan hakikat segala sesuatu dengan sungguh-sungguh dan mendalam. Begitu. Nah, kemudian kita coba urai pengertian filsafat menurut para pendahulu tokohnya. Yang pertama misalkan menurut Plato, ini seorang tokoh filsafat klasik yang hidup ratusan tahun sebelum Masehi. Dia mengatakan bahwa filsafat itu tidak lain dari pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada. Jadi objeknya yang ditelaah, yang dipikir secara mendalam itu ada, begitu. Ada bukan berarti mesti terlihat. Ada itu bisa dibuat, bisa dilihat, dan ada dalam pikiran. Gitu maksud Plato. Nah, kemudian menurut Aristoteles dikatakan bahwa filsafat itu menyelidiki sebab dan asas segala benda. Ini memang kalau Aristo ini langsung pada hal yang lebih teknis. Jadi kalau
berfilsafat itu artinya kita menelahi, berpikir secara mendalam tentang asas-asas segala benda yang ada, untuk kemudian diteliti. Kemudian menurut Al-Farabi bahwa filsafat itu adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat pengetahuan yang sebenarnya. Alam maujud artinya alam yang ada wujudnya, kemudian menyelidiki hakikat dari pengetahuan yang sebenarnya. Nah, kemudian menurut Immanuel Kant bahwa filsafat itu adalah ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang di dalamnya mencakup 4 persoalan, yaitu apa yang dapat diketahui manusia, itu metafisik, apa yang boleh dikerjai manusia, etika, dan sampai di mana harapan manusia, ini tentang agama, dan apa yang dinamakan manusia, ini antropologi. 4 hal dari segala persoalan di dunia ini menurut Immanuel Kant, tidaknya kita bagi menjadi 4 kategori atau 4 hal. Yang pertama tentang apa yang dapat diketahui manusia, ini alam metafisik. Alam metafisik yaitu alam yang tidak nampak nyata, tapi ada. Tetapi tentu saja dapat diketahui oleh manusia. Kemudian tentang apa yang boleh dikerjai oleh manusia, kaitan dengan etika. Kemudian sampai di mana harapan manusia, ini kaitan dengan agama, dan apa yang dinamakan manusia, ini antropologi. Nah, kemudian menurut Harold H. Davis, dalam memberikan pengertian tentang filsafat ini, itu katakan ada 5 pengetahuan tentang filsafat ini, atau bisa dikatakan ada 5 hal yang bisa kita pelajari tentang filsafat ini. Yang pertama, bahwa filsafat itu merupakan suatu sikap tentang hidup dan tentang alam semesta. Yang pertama. Yang kedua, tentang proses kritik terhadap kepercayaan dan sikap. Kemudian yang ketiga, usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Nah, yang keempat, analisis dan penjelasan logis dari bahasa tentang kata dan konsep, serta sekumpulan problem yang langsung dapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya. Ini menurut Harold H. Davis. Nah, memang banyaknya pengertian yang diungkapkan oleh para tokoh yang tadi disebutkan, sebetulnya masih banyak lagi pengertian-pengertian dengan narasi yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa memang filsafat ini tidak mutlak gitu, tidak absolut juga. Tapi secara lebih sederhana begitu, Bapak sepakat atau Bapak bisa memberikan sebuah pengertian yang cukup komprehensif. Di antaranya menurut Sidi Ghazalba, yang menyatakan bahwa berfilsafat itu artinya berpikir secara mendalam, sistematik, dan radikal, dan juga universal dalam rangka mencari kebenaran, mencari inti, atau mengetahui hakikat mengenai segala yang ada. Ini yang menurut Bapak cukup komprehensif di antara beberapa pengertian dari filsafat itu. Artinya kalau kita ingin tahu tentang suatu hal, tahu bukan sebatas tahu,
tetapi ingin tahu kebenarannya, ingin tahu intinya, dan ingin tahu hakikat mengenai sebuah benda itu, kita pikirkan secara mendalam. Nah, itu yang kemudian disebut dengan berfilsafat, berpikir secara mendalam dan radikal, begitu. Ini secara sederhana, secara universal, pengertian dari filsafat. Apakah kita termasuk filosof atau filosofer? Ya tentu saja, tergantung dari apa yang kemudian kita pikirkan. Kalau kita berpikir untuk mencari jawaban, mencari kebenaran, mencari inti, mengetahui hakikat dengan cara yang sistematik, mendalam, dan radikal serta universal, maka kita sudah melaksanakan salah satu pola pikir yang dilakukan oleh para filosofer. Begitu, teman. Nah, kemudian, ini yang kemudian kita sebut dengan unsur-unsur filsafat, unsur-unsur pemikiran filsafat itu. Nah, ini yang kemudian kita bisa kita laksanakan. Baik, kita lanjut kembali. Mohon maaf tadi ada. Nah, ini unsur-unsur pemikiran filsafat. Jadi ada pola yang terstruktur dan sistematis ketika kita berfilsafat, begitu. Nah, pola itu bisa kita lakukan dengan salah satunya mengetahui cara-cara atau unsur yang kita akan bahas saat ini. Yang pertama, filsafat itu sebuah ilmu pengetahuan yang mengandalkan penggunaan akal, atau sering kita bilang rasio sebagai sumbernya. Nah, akal digunakan sebagai sumber filsafat. Jelas bahwa berpikir filsafat itu, namanya juga berpikir, tentu mengandalkan akal pikiran atau rasio, begitu. Rasio kita, akal pikiran kita sudah dikasih Allah Subhanahu wa taala ke masing-masing manusia dengan segala keistimewaannya. Sel-sel yang ada di dalamnya luar biasa banyak, dikatakan sampai 1 kuadriliun sel, yang tiap selnya itu kalau ada informasi atau satu informasi yang masuk, maka tidak akan lepas informasi itu, dan sampai kapanpun tidak akan lepas. Begitu ada satu informasi yang masuk, setiap sel yang ada, sel neuron yang ada dalam otak akan menempel sampai kapanpun tidak akan lepas, begitu. Itu diantara satu keistimewaan akal yang mesti kita lestarikan, mesti kita gunakan dengan sebaik-baiknya, begitu. Akal menjadi sumber untuk berfilsafat. Tetapi nanti kita bicara sumber dari mana seharusnya kita berpijak, begitu. Kalau ini sumber berpikirnya tentu adalah rasio. Yang kedua, unsur yang kedua adalah tujuan filsafat itu untuk mencari kebenaran atau hakikat segala sesuatu yang ada. Artinya, tidak mencari yang lain, tidak mengakal-akali sesuatu untuk membuat salah, tetapi ini betul-betul pure untuk mencari kebenaran atau mencari hakikat. Hakikat itu apa di balik sebenarnya yang ada, begitu. Nah, kemudian yang ketiga, objek material filsafat itu adalah segala sesuatu yang ada, jelas. Nah, sesuatu yang ada ini Bapak katakan, seperti yang di awal Bapak katakan, ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Ada yang tampak inilah yang kemudian disebut dengan dunia empiris, sementara yang tidak tampak itu ialah alam metafisik, di luar fisik, begitu, melampaui fisik yang terlihat. Nah, makanya sebagian pakar filsafat itu membagi objek material filsafat itu ke dalam 3 bagian. Yang pertama ialah yang ada dalam pikiran, begitu objeknya itu.
Yang kedua yang berada dalam kemungkinan, yang yang ada dalam kemungkinan, dan yang ketiga yang ada dalam kenyataan. Jadi yang ada ini tidak mesti kemudian terlihat, karena yang ada ini ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Begitu. Yang tampak biasa disebut dengan dunia empiris, yang tidak tampak biasa disebut dengan dunia metafisik, di luar fisik. Hanya objek material filsafat itu yang ada dalam kenyataan, yang ada dalam pikiran, dan juga yang ada dalam kemungkinan, begitu. Nah, kemudian yang keempat, metode yang digunakan dalam berpikir filsafat adalah mendalam, sistematik, radikal, dan universal. Mendalam ini sampai ke akar-akarnya. Sistematik berarti berpola, jadi runtutannya jelas. Kalau mungkin dalam istilah jurnalistik menggunakan sistematika 5W1H, begitu. Kemudian universal. Universal ini artinya umum, begitu. Umum dan tidak dikhususkan untuk kelompok atau wilayah tertentu, tetapi menembus batas-batas etnis, batas geografis, kultural, dan sosial, begitu. Nah, kemudian nomor 5, oleh karena filsafat itu menggunakan akal sebagai sumbernya, maka kebenaran yang dihasilkan dapat diukur melalui kelogisannya. Memang paradigma ini dapat diterima oleh sebagian kalangan, tentu jika kemudian argumentasinya benar, itu argumentasinya sesuai dengan logikanya. Nah, makanya kalau misalkan kebenaran ini disebut salah jika kemudian ada kebenaran lain yang memiliki argumentasi yang lebih logis, gitu. Jadi memang kebenaran filsafat itu bisa dikatakan sifatnya tentatif dan relatif, gitu. Kemudian teman-teman, tadi sudah ya kita belajar mengenai pengertian filsafat, kemudian mengenai pengertian unsur-unsur filsafat, dan yang terakhir tentang apa ya, tentang pengertian yang lebih khusus dan spesifik tentang filsafat. Nah, sekarang kita akan coba menginjak ke tentang pendidikan Islam. Apa itu pendidikan Islam? Apa coba ambil pengertian menurut Jawad Ridho. Menurut beliau bahwa pendidikan Islam itu adalah pemikiran yang memandang Islam sebagai madrasah atau tempat belajar bagi umat Islam. Dengan pengertian ini, pendidikan Islam dimaksudkan sebagai usaha yang dilakukan Islam dalam rangka pembentukan masyarakat baru yang merupakan lawan dari masyarakat jahiliyah, begitu. Sebetulnya ini juga yang senada dengan yang disampaikan oleh Sultan, bahwa Islam adalah suatu kekuatan edukatif atau kuwah tarbawiyah, dalam arti bahwa Islam memiliki peran edukatif dalam membentuk suatu masyarakat agar memiliki nilai-nilai moral dan sosial dalam pengertian yang luas, begitu. Jadi pemikiran tentang sesuatu yang memandang bahwa Islam itu sebagai madrasah, tempat belajar bagi umat Islam. Jadi jelas bahwa Islam ini, sebagaimana dikatakan oleh Sayyid Sultan ya, dalam bukunya Mafahim Tarbiyah fil Islam,
bahwa Islam itu merupakan kuah tarbawiyah, kekuatan edukatif yang memiliki peran edukasi dalam membentuk suatu masyarakat agar memiliki nilai moral dan sosial. Gitu. Kemudian, menurut Muhammad Qutb, dikatakan bahwa pendidikan Islam itu ialah usaha melakukan pendekatan menyeluruh terhadap wujud manusia, baik segi jasmani maupun rohani, baik kehidupannya secara fisik maupun mental, dalam melaksanakan kegiatannya di bumi ini. Jadi menurut Muhammad Qutb ini memandang bahwa pendidikan Islam itu sebagai suatu aktivitas yang berusaha memahami diri manusia secara totalitas melalui berbagai pendekatan dalam rangka menjalankan kehidupannya di dunia ini. Sementara menurut Ali Ashraf, dalam horizon baru pendidikan Islam, dikatakan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang melatih sensibilitas murid-murid sedemikian rupa sehingga dalam perilaku mereka terhadap kehidupan, langkah-langkah dan keputusan, begitu pula pendekatan mereka terhadap semua ilmu pengetahuan diatur oleh nilai-nilai etika Islam yang sangat dalam dirasakan. Nah, di sini memang Ashraf lebih menekankan aspek sensibilitas dalam memberikan definisi pendidikan Islam. Pengertian ini mengandung unsur praktis sebetulnya yang dilakukan oleh sekolah sebagai lembaga pendidikan. Apabila murid-murid memiliki sensibilitas yang diatur oleh nilai-nilai etika Islam, maka usaha pendidikan yang dilakukan oleh sekolah itu dinyatakan telah berhasil. Jadi pendidikan Islam menurut Ashraf ini pada intinya adalah pendidikan akhlak. Sebagaimana bahwa akhlak ini menjadi barometer utama tentang segala sesuatu. Kita menilai orang itu tentu akhlaknya dulu sebelum apa yang diketahui oleh dirinya. Gitu. Nah, kita lanjut ke karakteristik pendidikan Islam. Bagaimana karakter pendidikan Islam itu, begitu barangkali. Supaya kita bisa memilah atau bisa tahu tentang ciri-ciri atau bedanya pendidikan biasa, pendidikan umum dengan pendidikan Islam. Yang pertama, bahwa pendidikan Islam itu mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik berupa aspek fisik, mental, akidah, akhlak, emosional, estetika, maupun sosial. Yang kedua, pendidikan Islam bermaksud meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat secara seimbang dan sama. Yang ketiga, pendidikan Islam bermaksud mengembangkan semua aktivitas manusia dalam interaksinya dengan orang lain dengan menerapkan prinsip integritas dan keseimbangan. Kemudian, pendidikan Islam dilaksanakan secara kontinu dan terus-menerus tanpa batas waktu, mulai dari proses pembentukan janin dalam rahim sang ibu hingga meninggal dunia. Yang kelima, pendidikan Islam melalui prinsip integritas, universal, dan keseimbangan. Maksud mencetak manusia yang memperhatikan nasibnya di dunia dan akhirat ini. Begitu. Ini 5 karakter dari pendidikan Islam. Dengan kelima watak ini, ada seorang tokoh pendidikan Islam yang bernama Abu Al-Ainain menyimpulkan bahwa pendidikan Islam merupakan sistem hidup yang sempurna. Ini diantara karakteristik pendidikan Islam. Sekarang kita menginjak ke pengertian filsafat pendidikan Islam. Jadi meskipun
definisi operasional dari tema filsafat dan pendidikan Islam telah diuraikan tadi. Namun kiranya untuk memahami apa itu filsafat pendidikan Islam ini masih cukup sulit ya. Oleh karenanya Bapak coba sampaikan, kemukakan pengertian filsafat pendidikan Islam menurut beberapa ahli. Ya, pertama ini menurut Muzajjid Arifin dikatakan bahwa filsafat pendidikan itu adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang bersumber atau berlandaskan pada ajaran agama Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam. Nah, dari penjelasan ini nampak bahwa memang Arifin ini dalam mengungkapkan pendapatnya lebih menekankan pada tema pendidikan Islam daripada unsur filsafatnya begitu. Di sini juga filsafat pendidikan Islam harus memunculkan sebuah konsep tentang bagaimana pendidikan Islam mampu melahirkan dan mencetak pribadi muslim. Kemudian menurut Munir Mulkhan dikatakan bahwa filsafat pendidikan Islam itu adalah suatu analisis atau pemikiran rasional yang dilakukan secara kritis, radikal, sistematis, dan metodologis untuk memperoleh pengetahuan mengenai hakikat pendidikan Islam. Nah, dari pengertian ini tampak bahwa Munir Mulkhan ini dalam memberikan definisinya lebih memfokuskan dan penekanannya pada aspek filsafatnya daripada pendidikan Islamnya. Kalau tadi Muzajjid Arifin lebih menonjolkan pendidikan Islamnya, nah kalau Munir Mulkhan ini lebih kepada filsafatnya. Memang filsafat pendidikan Islam ini bagaimanapun juga adalah filsafat gitu. Oleh karenanya aspek filsafat yakni berpikir secara tadi kritis, radikal, sistematis, dan metodologisnya harus lebih ditonjolkan, utamanya tentang pendidikan Islam. Kemudian, nah ini menurut sekarang kita masuk ke kedudukan filsafat pendidikan Islam ya. Kita anggap cukup saja tentang pengertian filsafat dengan dua tokoh tadi, bahwa filsafat pendidikan Islam itu berpikir secara mendalam, berpikir secara filsafat kaitan dengan pendidikan Islam. Sekarang kita ke kedudukan filsafat pendidikan Islam. Nah, filsafat pendidikan menurut George Knight adalah general philosophy applied to education as a specific area of human endeavor. Itulah menurut George Knight. Jadi maksudnya filsafat pendidikan tidak berbeda dengan filsafat pada umumnya. Perbedaannya mungkin hanya terletak pada bidang garapannya saja, yaitu masalah pendidikan. Oleh karena itu, filsafat pendidikan merupakan filsafat terapan yang digunakan dalam bidang pendidikan. Nah, dari ungkapan ini, dari pendapat Knight ini, paling tidak kita dapat mengetahui dengan mudah mengenai kedudukan filsafat pendidikan dari pengetahuan filsafat secara umum, yaitu sebagai filsafat terapan. Nah, menurut Toto Suwarto, dikatakan bahwa filsafat pendidikan Islam membahas berbagai aliran filsafat seperti pragmatisme, realisme, idealisme, dan lain-lain, serta berbagai pandangan mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kemudian bagaimana aliran-aliran ini diinterpretasikan dan diterapkan dalam bidang pendidikannya gitu.
Kedudukan filsafat pendidikan Islam itu dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu linier dan non-linier. Secara linier, filsafat pendidikan Islam berupaya mengkaji bagaimana pemikir filsafat Islam itu dijabarkan dalam dunia pendidikan Islam. Secara non-linear, filsafat pendidikan Islam merupakan landasan filosofis bagi sebuah pelaksanaan dan proses pendidikan Islam. Begitu. Jadi kedudukannya terbagi kepada dua, ada linear dan non-linear. Begitu. Jadi memang kedudukannya cukup, apa ya istilahnya, kita harus mesti belajar kenal dulu dengan filsafat ya, karena memang akan ada beberapa istilah-istilah yang asing di pikiran kita. Oleh karenanya kita mesti terbiasa dengan hal ini. Pokoknya apa yang disampaikan, apa yang tidak ngerti nanti tulis dulu, nanti bisa sampaikan pertanyaannya ke Bapak begitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, Bapak lebih cenderung ini kayaknya kalau kita mengacu ke pendapat Hasan Langgulung. Nah, menurut Hasan Langgulung ini dikatakan bahwa secara keseluruhan untuk mengetahui kedudukan filsafat pendidikan Islam, nah, beliau menyebutkan beberapa asas atau landasan bagi pendidikan Islam. Dia belum mengemukakan bahwa pendidikan Islam itu memiliki setidaknya 6 landasan yang kemudian menopang terwujudnya pendidikan Islam. Yang pertama adalah asas filosofis. Nah, ini yang kemudian dipelajari oleh kita filsafat pendidikan Islam. Yang kedua, asas historis, sejarah. Maka diajarkanlah sejarah pendidikan Islam. Yang ketiga ada asas sosiologis. Maka diajarkanlah sosiologi pendidikan. Yang keempat ada asas ekonomi. Diajarkanlah ekonomi pendidikan. Kemudian yang kelima ada asas politik dan administrasi yang kemudian dituangkan dalam administrasi pendidikan, serta asas psikologis yang dituangkan dalam psikologi pendidikan. Jadi menurut urutan ini, landasan ini, kita tahu bahwa keenam asas ini merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, yang semuanya ini merupakan sebuah sistem, dan filsafat pendidikan Islam merupakan asas yang menentukan asas-asas yang lain. Begitu. Nah, kita lanjut ke sumber-sumber filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, ini menurut Abu Dinata. Dikatakan bahwa sumber dari filsafat pendidikan Islam bukanlah filsafat pendidikan yang bercorak liberal, bebas dan batas etika begitu. Tetapi filsafat pendidikan Islam adalah filsafat pendidikan yang berorientasi atau yang berdasarkan ajaran Islam atau dijiwai oleh ajaran Islam. Jelas. Jadi tidak liberal, tapi sumbernya itu adalah Quran dan Sunnah atau hadis. Kalau sumber berfilsafatnya itu tentu rasio, tetapi pijakan dari pikiran itu adalah Quran dan hadis. Nah, kemudian pakar filsafat pendidikan Islam terbagi ke dalam dua kelompok.
Pertama, mereka yang mengadopsi konsep-konsep non-Islam dan memadukannya ke dalam pemikiran pendidikan Islam. Yang kedua, mereka yang tergolong kelompok filsafat pendidikan Islam tradisional yang senantiasa mengambil pandangan dari Al-Quran dan hadis tentang pendidikan Islam. Kelompok pertama ini biasa disebut dengan kelompok liberal, sementara kelompok kedua ini bisa dikatakan sebagai kelompok konservatif. Pendapat ini menurut Abdurrahman As-Sahil Abdullah dalam bukunya Educational Theory. Nah, ada tambahan ketiga menurut Toto Soeharto, yakni kelompok kritis yang berupaya memadukan dan menjadi moderasi dua kelompok yang berseberangan tadi di atas tadi. Kelompok ini berpandangan bahwa filsafat pendidikan Islam senantiasa mengambil premis-premisnya berasal dari Al-Quran dan hadis. Juga mengambil konsep-konsep di luar Al-Quran dan hadis yang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat kedua sumber ajaran Islam itu. Jadi menurut Toto Soeharto, kelompok ketiga ini mencoba memadukan karena memang secara kontekstual itu makna-makna teks Al-Quran dan hadis itu mesti disesuaikan dengan konteks yang ada. Artinya bahwa selain sumber Quran dan Sunnah, Quran dan hadis, kelompok ketiga ini mengambil sumber dari hal-hal lain selama tidak bertentangan, selama semangatnya sama dari Quran dan hadis begitu. Nah, kita coba bahas kategori sumber filsafat pendidikan Islam. Yang pertama ada sumber normatif, yakni konsep-konsep filsafat pendidikan Islam yang berasal dari Al-Quran dan hadis begitu. Yang kedua ada sumber historis, pemikiran-pemikiran tentang filsafat pendidikan Islam yang diambil dari luar Al-Quran dan hadis yang sejalan dengan semangat ajaran Islam begitu. Jadi kategorinya ada dua, ada normatif, ada historis. Kalau normatif jelas Quran dan hadis. Kalau sumber historis dari Quran dan hadis juga di luar itu selama sejalan dengan semangat ajaran Islam. Nah, kita sudah menginjak ke akhir kesimpulan bahwa filsafat pendidikan Islam adalah suatu analisis atau pemikiran rasional yang dilakukan secara kritis, radikal, sistematis, dan metodologis untuk memperoleh pengetahuan mengenai hakikat pendidikan Islam. Nah, yang kedua, kedudukan filsafat pendidikan Islam adalah bagian dari komponen penting penunjang ajegnya pendidikan Islam dengan landasan-landasan yang lain, yang keenam asas tadi. Jadi filsafat pendidikan Islam ini asas yang menunjang keberhasilan asas-asas yang lain. Dan yang ketiga, bahwa sumber filsafat pendidikan Islam itu jelas adalah Al-Quran dan hadis serta spirit ajaran Islam itu sendiri. Nah, itu saja barangkali teman-teman yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti, mudah-mudahan dapat dipahami. Kalaupun tidak dapat dimengerti, dipahami, coba telahi dulu, coba perdalam lagi, supaya nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita tidak mengalami kesulitan dalam memahami kaitan dengan pembelajaran filsafat pendidikan Islam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi